Baik, ini sudah tampil slide-nya. Sudah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi secara virtual pada mata kuliah Keamanan Sistem dan Jaringan Komputer. Pada minggu keempat ini kita akan membahas tentang Internet Security ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang keamanan jaringan dan juga sistem, dan kita lanjutkan membahas tentang internet. Nah, bicara tentang internet ini bukan suatu hal yang baru ya buat kita. Bahkan internet itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Mulai dari komunikasi, mulai dari kegiatan belajar seperti ini, bahkan kegiatan perekonomian pun sekarang mengandalkan internet. Dan ini adalah tujuan perkuliahan pada hari ini. Yang pertama, kita akan coba memahami cara kerja internet. Yang kedua, memahami bentuk ancaman internet. Dan yang ketiga, memahami bagaimana cara mengatasi ancaman keamanan pada internet ya. Nah, baik rekan-rekan ya, biar tidak kaku dan jenuh, biar kita bisa berkomunikasi secara aktif, saya akan coba pretest dulu nih ya. Ingin tahu sejauh mana pengetahuan rekan-rekan tentang internet ya, seputar internet. Baik, saya coba undi dulu nih. Kita akan undi. Siapa yang mendapatkan giliran pertama untuk menjawab pertanyaan? Oke, ada Miftahul Jendi ya, tadi ada kalau saya lihat. Halo Miftahul Jendi, hadir? Halo, hadir Pak. Hadir ya. Nah, bentar. Silakan Miftahul Jendi untuk memilih nomor berapa nih? Nomor satu Pak. Nomor 1 ya. Ini pertanyaannya, jika tidak ada service provider, maka kita tidak bisa menggunakan internet. Pernyataan ini benar atau salah? Salah Pak. Oke, kita lihat jawaban Jendi, salah. Oke, ternyata kurang tepat ya. Jadi untuk service provider ini adalah perusahaan atau lembaga yang memberikan sebuah layanan internet. Jadi kita tidak bisa memanfaatkan internet atau menggunakan internet kalau tidak ada ISP. Oke, Rahmani silakan pilih nomor berapa? Dua ya. Kita lihat nah. IP address sebuah web server tidak bisa diganti dengan nama domainnya. Benar atau salah? Pak. Benar? Oke, kita lihat ya.
Oh, ternyata salah ya. Harusnya benar ya, bisa diganti dengan nama domainnya. Oke, kita lanjut. Siapa yang ketiga? Riko Prastianto, kalau nggak salah ada. Halo Riko. Iya Pak. Oke ya. Riko berarti mau nomor berapa nih? 3, 4 atau 5? Tiga Pak. Oke, 3. Router tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol paket data berdasarkan IP address dan port yang digunakan karena ini tugas dari DNS server. Benar atau salah nih? Salah Pak. Oke ya, jawaban Riko benar ya. Selamat ya Riko, tetapi tidak ada hadiahnya ya, mohon maaf. Kemudian lanjut Iya ya, Pak, makasih. 2 lagi ya. Sisa nomor 4 dan 5. Menurut Satria ini benar atau salah? Cikal bakal internet berasal dari ARPA Network. Benar Pak. Benar ya. Kita lihat jawabannya betul ya. Nanti kita bahas ya apa itu ARPA Network. Kemudian terakhir nih, siapa yang pengen jawab? Spam yang masuk ke inbox email itu bisa berupa phishing mail atau hoax. Diki, Mas Diki, ini benar atau salah Mas Diki? Salah Pak. Salah ya, harusnya benar ya. Jadi spam yang masuk ke inbox itu bisa berupa phishing mail atau hoax. Jadi jawabannya benar. Oke, Benar. itu sebagai awalan saja ya. Nah, jadi sebetulnya untuk materi internet ini kita sudah pernah belajar dan banyak tahu sebetulnya, tetapi ini kita untuk menguatkan saja ya. Menguat ini menunjukkan bahwa ternyata pengguna internet di dunia itu sangat banyak sekali. Ini menurut statistik dari Outsuite tahun 2020 menunjukkan jumlah pengguna internet ini hampir 60%-nya dari penduduk yang ada di dunia. Ini mencapai angka 4,54 miliar ya, atau hampir 60% dari jumlah penduduk 7,75 miliar. Termasuk di Indonesia. Ini saat ini berdasarkan data statistik ini menunjukkan bahkan lebih besar ya, dari pengguna dunia ini lebih dari 60% penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Dari 272 juta penduduk, ini hampir 175 juta penduduk Indonesia menggunakan internet. Pertumbuhan penggunaan internet dengan penduduk itu cenderung linear. Artinya semakin bertambah penduduk pengguna internet itu semakin bertambah. Walaupun pertambahannya tidak sama, tetapi grafiknya itu linear, cenderung lurus ya. Cenderung ketika pengguna internetnya penduduknya bertambah, maka pengguna internetnya itu akan bertambah, sehingga semakin hari itu akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Nah, bicara tentang internet secara teoritis seperti ini, tetapi simpelnya itu adalah internet itu adalah hubungan ataupun koneksi antara satu komputer dengan komputer lain. Secara sederhananya seperti itu. Tetapi di dalam internet ini ada istilahnya menggunakan bahasa standar
yang disebut dengan TCP/IP, sehingga kita bisa saling terhubung satu dengan yang lain. Kemudian juga kita bisa mengakses data atau sebuah web dari suatu negara itu karena kita masuk ke dalam sebuah layanan yang disebut dengan layanan internet yang disediakan oleh sebuah perusahaan, baik perusahaan swasta ataupun perusahaan pemerintah, yang disebut dengan ISP, ya, Internet Service Protocol, provider, ya, Internet Service Provider. Jadi sebuah perusahaan yang menyediakan jasa layanan internet sehingga kita bisa terhubung atau terkomunikasi dengan yang lainnya. Nah, ini beberapa istilah penting yang harus kita pahami untuk memahami bagaimana cara kerja internet. Yang pertama ada DNS atau Domain Name Server, yaitu sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Nah, cara kerjanya ketika misalkan user itu mengakses sebuah domain, ya, di web di browser, baik itu mau pakai Google ataupun Firefox ataupun pakai Opera, dia tulis misalkan yahoo.com. Nah, itu adalah nama domain dari server. Nah, ketika si user itu menuliskan www.yahoo.com, nah, tugas DNS server ini merubah domain itu menjadi bentuk IP, kemudian diteruskan kepada alamat yang dikehendaki oleh user tersebut. Nah, ini adalah kerja daripada DNS. Jadi user itu boleh menulis nama domainnya ataupun menggunakan IP addressnya. Kalaupun pakai nama domain, itu nanti fungsi dari DNS ini yang berubah menjadi IP. Kita kan tidak mungkin menghafalkan sebuah IP, ya, misalkan IP Google berapa, IP Yahoo berapa, IP yang lainnya berapa, kan itu sulit untuk dihafalkan ketimbang kita dengan menyebut nama yahoo.com, google.com dan yang lainnya. Nah, itu akan lebih mudah, dan tugas DNS inilah yang merubah nama-nama tersebut menjadi IP address agar sampai pada tujuannya, agar sampai pada web server yang dikehendaki oleh user. Kemudian ada ISP, Internet Service Provider. Nah, tanpa ini kita tidak bisa menggunakan internet, ya. Jadi di dunia ini sudah ada yang namanya jaringan internet yang sangat besar, tetapi kita tidak bisa mengakses informasi apapun, sekecil apapun, kalau kita tidak masuk ke dalamnya. Agar kita masuk ke dalamnya, agar kita bisa mengakses internet, ya kita harus berlangganan pada ISP, ya. Ya, bisa gratis, bisa bayar mungkin, ya, tergantung. Nah, disinilah peran daripada ISP, yaitu sebuah produsen atau lembaga yang memberikan pelayanan kepada konsumen supaya bisa mengakses internet, data berbagai media online. Ya, saya yakin kita semua ini terhubung kepada ISP masing-masing, gitu. Dan ISP itu yang masuk akhirnya ke dalam sebuah jaringan internet sehingga kita bisa saling berkomunikasi. Kemudian ada TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini adalah bahasa standar yang sampai saat ini digunakan dalam lalu lintas sebuah internet, ya. Jadi menggunakan TCP/IP ini adalah untuk menghubungkan, mengkomunikasikan suatu komputer dari komputer yang lain, termasuk data-data yang ada pada komputer tersebut. Kemudian ada router, nih, ya, router. Kalau misalkan teman-teman belajar komputer, jaringan ataupun jaringan lanjut, itu pasti dibahas itu yang namanya router. Router itu perangkat, ya. Dan fungsi dari router ini, dia bisa membagi-bagikan paket data
dari suatu komputer ke komputer yang lain. Kalau dalam hal ini adalah dari klien ke server gitu ya. Jadi router inilah yang berfungsi untuk meneruskan paket-paket yang diminta oleh pengguna internet. Ketika pengguna internet menulis sebuah domain di browser, nanti router inilah yang berfungsi untuk meneruskan paket-paket itu dirubah ke dalam bentuk digital, kemudian diteruskan ke server yang dituju, ke web server yang dituju. Nah, nanti dari web server itulah akan menerima pesan atau paket yang diminta. Akhirnya si web server itu juga mengembalikan dan memberikan informasi yang diminta oleh pengguna dari internet. Nah, terakhir ini web server tadi. Web server itu ya sebuah server yang memberikan layanan berupa data dengan mengirimkan respon atas permintaan dari sebuah klien dalam bentuk halaman web ya. Nah, dari sini saja kita sudah bisa menggambarkan bagaimana cara kerja dari sebuah internet ya. Dari istilah-istilah ini kita sudah bisa merangkai cara kerja internet itu seperti apa. Nah, ini sejarahnya ya. Ini mengingatkan nih sejarah. Sebentar ya. Nah, ini sejarah. Jadi sejarah internet itu cikal bakalnya itu dimulai dari sebuah ini ya, di Amerika nih, itu dibentuknya sebuah ARPA. Jadi ARPA ini suatu proyek yang bertujuan untuk menyatukan komunitas sains dengan komunitas militer ya. Saat ini di sini proyek militer untuk menyatukan komunitas sains dan militer tahun 1958. Kemudian pada tahun 1961 ini lahirlah sebuah prinsip transmisi data, transfer data dalam model yang sangat kecil. Nah, di sini sudah mulai muncul transfer data, prinsip daripada transfer data tahun 1961. Kemudian tahun 1965, nah di sini sudah mulai terjadi hubungan antara komputer dalam jarak yang sangat jauh, wide area. Di sini sudah mulai terbangun hubungan antar komputer dalam jarak yang sangat jauh tahun 1965. Kemudian pada tahun 1965 ini ARPA meluncurkan ARPANET Computer Network. Disinilah cikal bakal daripada internet yang kita rasakan saat ini ya. Kemudian tahun 1971 ini mulai lahirlah sebuah surat menyurat secara elektronik yang kita sebut sekarang ini adalah email tahun 1971. Kemudian berkembang lagi tahun 1974. Nah, di sini baru dikenal istilah internet. Tahun 1974 baru muncul istilah internet itu sebagai internet working ya, jaringan yang saling terhubung. Kemudian tahun 1976 ini pertama kali ditemukan Ethernet itu sebagai LAN pertama ya. Ethernet ini pada tahun 1976 untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain. Tahun 1982, nah di sini mulai dibuat atau dilahirkan TCP/IP sebagai komunikasi dasar atau sebagai protokol dari komunikasi untuk saling terhubung. Ini TCP/IP di sini tahun 1982. Kemudian tahun 1991 di sini mulai dikenal dengan istilah atau lahirlah sebuah teknologi yang namanya hypertext dokumen ya. Dokumen hypertext atau yang saat ini kita kenal dengan triple
W ya, World Wide Web ya, WWW apa misalkan nanti ini tahun 1991. Kemudian tahun 1993. Nah, di sini mulailah dibuat internet browser dan juga search engine, dan juga pertama kalinya radio broadcast melalui internet tahun 1993. 94 ini mulai berkembang ke online shop, virtual bank, kemudian ke periklanan internet, dan 1999 ini muncul MP3. 2010 sampai 2010 ini kru luar angkasa nih bisa mengakses internet tahun 2010, dan sekarang internet berkembang ya, seperti tadi data statistik sampai 60% dari jumlah penduduk yang ada di dunia ini. Oke, nah ini adalah cara kerja internet ya. Tadi sudah saya singgung beberapa istilah tentang yang ada di internet ini, yaitu cara kerjanya. Yang pertama itu di sini workstation, yaitu client. Ketika dia menuliskan sebuah domain di browser, kemudian domain ini akan dirubah oleh DNS menjadi sebuah IP address, kemudian juga akan diteruskan oleh router, diteruskan berupa paket-paket kecil sesuai dengan IP yang dituju ke web server ya. Nah, nanti dari web server ini akan ada respon dan memberikan layanan sesuai dengan yang diminta oleh klien. Nah, itu adalah cara kerja daripada internet. Dan ini semua ya bisa terjadi jika kita ada berlangganan dalam sebuah ISP, yaitu sebuah lembaga yang menyediakan layanan internet. Nah, ini ya. Kemudian juga ini internet ini bisa menggunakan kabel ya, jaringan kabel ataupun jaringan nirkabel, atau menggunakan sinyal WiFi dan lain sebagainya. Nah, ini cara kerja daripada internet. Ini tadi sudah ya dijelaskan. Ini ada ISP, ini akan memberikan alamat ke komputer atau laptop, kemudian ESP. Nah, ini artinya bahwa ketika kita berlangganan sebuah ISP ya, nah nanti ini untuk dalam model modem ya, atau di rumah ya. Ketika kita memasang internet di rumah, ini akan diberi sebuah modem di mana di dalamnya juga ada router yang sudah diatur IP-nya agar ketika perangkat kita yang terhubung ke modem tersebut itu bisa nantinya mengakses internet. Nah, ini dampak positif dari internet ya. Jelas sekali dengan adanya internet itu memudahkan komunikasi. Komunikasi lebih mudah. Bayangkan ya, perubahan itu dari SMS ke WA ya. Mungkin sekarang jarang ya kita menggunakan SMS. Kita lebih gampang dan mudah menggunakan WA. Nah, ini memudahkan komunikasi, memudahkan pencarian informasi ya. Dengan search engine kita bisa memperoleh informasi apa saja yang kita inginkan. Kemudian memudahkan transaksi bisnis ya. Tidak hanya transaksi bisnis ya, semua aspek juga sekarang sudah bisa menggunakan internet, sarana untuk belajar dan media untuk berkarya. Kemudian dampak negatifnya, nah ini yang akan kita coba bahas nih. Banyaknya informasi yang tidak benar dalam internet ya. Jadi belum tentu informasi yang kita peroleh di internet itu benar, tetapi juga ada yang disebutnya hoax ya, yaitu tidak benar, sehingga informasi yang kita dapatkan di internet itu harus kita cari kebenarannya.
Kemudian penipuan dan aksi kejahatan. Ya, ini yang sudah kita singgung di awal-awal dengan penipuan melalui SMS ya, melalui email ya dan lain sebagainya. Ada cyberbullying ya. Dengan adanya internet ini marak sekali aksi-aksi bullying ya. Kemudian kecanduan. Ini sudah tidak aneh ya buat remaja-remaja yang main game online dan lain sebagainya. Ini tidak aneh lagi kalau ada yang kecanduan. Kemudian peretasan, pencurian data dan lain sebagainya. Itu adalah dampak negatif dari internet. Kemudian bicara tentang internet security atau keamanan daripada internet. Intinya adalah bagaimana caranya kita ketika mengakses internet itu safety atau aman gitu ya. Baik data kita, baik jaringan yang kita punya itu aman dari berbagai macam serangan. Ya. Nah, ini adalah internet security atau keamanan daripada internet. Nah, ini berbagai macam kejahatan yang ada di internet ya. Yang marak terjadi di kita di Indonesia ini seperti pemalsuan surat dan dokumen penting, kemudian propaganda terorisme melalui internet, mengubah tampilan web, kegiatan cracking ya seperti merusak sistem keamanan komputer, mencuri, membajak, menyebarkan virus, ada skimming, mencuri informasi melalui strip magnetik dan lain sebagainya ya. Nah, inilah dengan adanya kemajuan internet juga kita harus waspada karena juga mengintai berbagai macam modus kejahatan internet. Nah, ini adalah statistik yang menunjukkan bahwa serangan cyber ya ternyata bukannya menurun ya dengan adanya undang-undang ITE ternyata bahkan ini di zaman pandemi ya. Justru di zaman pandemi ini kasus serangan cyber ini meningkat. Nah, ini menunjukkan sangat signifikan sekali peningkatan dari serangan cyber ini. Dan ternyata Indonesia berdasarkan statistik tahun 2013 itu termasuk negara paling tinggi beresiko mengalami serangan IT security. Nah, ini menjadi perhatian kita ya. Kita sebagai pengguna internet di Indonesia harus hati-hati karena berdasarkan data Indonesia termasuk salah satu negara yang paling beresiko ya berbagai macam serangan IT. Nah, itu kita harus beranggapan seperti kita belajar kemarin keamanan sistem, tidak ada sistem yang aman, termasuk juga internet ya. Tidak dijamin kita menggunakan internet itu aman. Internet not safe. Kenapa? Karena internet adalah wilayah bebas yang tidak bertuan, dalam arti bebas sangat tidak terbatas ya. Siapapun itu bisa mengakses dan lain sebagainya. Nah, kemudian masih banyaknya lubang atau celah-celah sistem komputer ya, seperti tahun 2004 ya yang sudah saya sampaikan dengan kasus ini penipuan pembobolan web KPU ya. Nah, itu tahun 2004 itu memanfaatkan celah atau kelemahan dari internet ya. Kemudian kurangnya kesadaran adanya peluang-peluang kejahatan di internet. Belum adanya standar keamanan manajemen jaringan internet. Oke, selamat datang ya. Nanti saya absen ya sebentar lagi. Silahkan mengikuti ya. Oke, ini adalah bentuk ancaman. Bentuk ancaman internet ini sangat banyak sesungguhnya ya, tetapi yang umum ini ada 5. Yang pertama itu adalah denial of service. Denial of service ini bertujuan agar server itu mati ya, server itu macet atau ngehang, tidak bisa memberikan sebuah layanan. Itu salah satu bentuk dari DOS atau denial of service. Bentuknya bisa seperti
bom mail ataupun dengan virus ya. Nah ini DOS, denial of service. Kemudian ada malware. Nah malware ini seperti apa? Contohnya itu misalkan ketika kita butuh sebuah aplikasi, kita download di internet. Nah biasanya malware itu ada di dalam file yang kita download itu. Kemudian kalau kita install, bukannya menginstal sebuah program ya, tetapi justru diarahkan ke malware, kepada apa yang dikehendaki oleh si pembuat dari malware tadi ya. Bisa jadi menyebabkan komputer kita macet. Ini adalah salah satu bentuk serangan dari malware. Kemudian kalau phishing, ini cenderung kepada pencurian data, biasanya melalui email ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di inbox, kalau ada email-email yang tidak jelas, kemudian menyertakan sebuah tautan, nah ini biasanya phishing, bentuk dari phishing. Kalau kita klik kemudian diminta identitas misalkan, apalagi kalau diminta username, password, nah ini salah satu tujuan dari phishing untuk mengambil informasi penting dari user. Nah biasanya melalui email. Oleh karena itu maka kalau ada sebuah email yang tidak jelas, jangan sekali-kali kita klik tautannya. Itu bisa mengambil informasi penting dari kita oleh mereka ya. Kemudian ada kredensial risk ya, ini lebih kepada si user yang punya nama dan passwordnya itu tidak rubah-rubah gitu ya, tidak pernah dirubah-rubah, atau banyak akun tetapi passwordnya sama. Nah ini peluang yang bisa dicuri oleh bentuknya seperti kredensial risk ini. Mereka itu mencuri informasi mereka, akun-akun yang punya password yang sama ya, identik atau mirip. Nah ketika sudah diperoleh salah satu saja, maka akan merembet ke yang lainnya. Nah ini bahaya sekali ya. Oleh karena itu maka usahakan password itu kita coba ganti ya secara berkala, atau menggunakan kalimat yang unik ya, campuran, dan usahakan berbeda-beda. Nah ini nanti kalau misalkan sama, ini bisa masuk nanti ke atau menjadi sasaran dari kredensial risk. Kemudian ada SQL injection ya. Nah ini SQL injection ini seperti kasus yang tahun 2004 itu yang pembobolan web KPU itu, dia memanfaatkan browse yang masih ada celah dengan SQL injeksi, sehingga bisa merubah web aslinya, dirubah dengan keinginan kita, itu menggunakan SQL injection. Nah bagaimana cara pengendaliannya gitu ya. Nah pengendaliannya jelas, pertama kita harus menggunakan antivirus dan selalu aktifkan yang namanya firewall atau tembok pelindung ya. Kemudian yang kedua, mengganti password secara berkala. Yang ketiga, curigai email masuk yang tidak jelas. Yang keempat, pastikan memasukkan data pada web resmi ya. Pastikan kalau kita memberikan sebuah data itu webnya resmi, pastikan. Yang kelima, berhati-hati mengklik sebuah tautan ya. Selanjutnya ini adalah tips bagaimana caranya agar kita aman berselancar atau menggunakan internet. Ini disingkat dengan SMART ya. Stay safe, don't meet up, accept team file, reliable, dan tell someone. Stay safe artinya kita jangan sekali-kali memberikan informasi ya secara sembarangan. Perhatikan apakah itu web yang resmi ataukah itu orang yang tidak dikenal. Pastikan jangan memberikan informasi diri kita di internet. Stay safe. Kemudian yang kedua, don't meet up. Nah ini biasanya kasusnya di medsos ya, belum kenal langsung ketemuan. Nah ini hati-hati.
selalu untuk mengecek kebenarannya. Kalau dalam bisnis itu misalkan kita bertransaksi, apakah tokonya itu betul-betul ada ya, apakah orangnya itu betul-betul benar gitu, lokasi dan lain sebagainya. Nah, ini harus jelas. Jangan kita ketemu tanpa kita mengecek kebenarannya. Kemudian menerima file itu harus jelas ya. Pastikan bahwa pengirim itu jelas, orang yang kita kenal, lembaga yang valid, lembaga yang resmi. Kalau misalkan tidak jelas, kita curiga, sebaiknya jangan sekali-kali kita membukanya atau bahkan mengklik tautannya. Itu bisa mengambil data-data penting kita. Kemudian reliable. Cek dahulu jika kita mendapatkan informasi. Misalkan Anda mendapatkan hadiah. Nah, cek dulu kok tiba-tiba dapat hadiah. Ikut undian saja tidak, kan ini logikanya ke sana ya. Nah, ini harus reliable ya, harus masuk akal gitu ya. Kemudian tell someone. Nah, ketika kita menemukan sesuatu yang mencurigai tetapi kita penasaran gitu ya, seolah-olah itu benar, ya sebaiknya kita konsultasi pada teman yang pernah mengalami atau teman yang mengetahui di bidangnya atau sesuatu yang kita ingin tahu tentang itu gitu ya. Nah, ini tell someone, itu konsultasi. Oke teman-teman ya, itu materi tentang keamanan internet. Dari awal sudah disampaikan tentang cara kerja tadi internet, bagaimana istilah-istilah yang ada di internet ya, kemudian bentuk-bentuk ancaman internet, dan juga bagaimana cara memahami mengatasi ancaman keamanan pada internet. Sebelum kita akhiri dengan diskusi sedikit ya, kalau nggak mau diskusi juga nggak apa-apa ya, saya absen dulu nih yang baru hadir sebentar ya, saya absen dulu yang baru hadir. Yang baru hadir barusan, bentar ya, ini lihat silakan. Saya coba share lagi. Yang baru hadir silakan. Ini ada siapa tadi? Ini yang belum saya absen nih. Siapa, coba sebutkan namanya. Siapa? Mohon maaf. Siapa? Abdul Rahman ya. Nah, ini. Siapa lagi? Yang baru hadir, yang tadi di pertengahan, ini bisa lihat screen share-nya yang belum saya checklist. Niko ya, Niko ada. Ini saya yang saya sebut yang siapa? Maaf, terputus-putus. Nomor 11. Ini Muhammad Akram. Ya, ada lagi yang saya sebut yang tidak hadir ya. Nah, jadi kalau nanti dengar tolong ini ya, sampaikan. Ini saya sebut yang tidak terchecklist nih, ada Bagus Yulianto, Robi Septian, Satria Wicaksana, Anggi Distira, RM Andreas, Triandi, Ilham, Ahmad Farid.
ya? Satria ada, Pak. Satria ada. Oke. Nah, yang lain? Oke ya, saya save aja ya. Baik, teman-teman, nih terakhir nih ya. Seperti biasa nih. Ini ada poinnya ya. Ada poinnya. Kita coba, ada waktu, mudah-mudahan ada waktunya 15 menit lah ya. Kita coba 15 menit. Saya akan ambil 5 nama. Tolong siapkan jawabannya ya. Yang pertama, siap-siap. Bagus Yulianto. Ada nggak Bagus Yulianto? Hadir, Pak. Bagus, Pak. Bagus. Oh ya, tadi ya izin ya. Nah, ini tadi izin ada ya. Bagus Yulianto, kemudian siapkan Riko. Oke, Riko juga ada, tolong disiapkan jawabannya. Kemudian ada Tata Septi ya, Tata ketiga ya. Kemudian ada Triandi tidak hadir. Ada siapa ini? Niko ya, Niko siap-siap Niko ya. Satu lagi. Satria ya, siap-siap Satria. Oke, yang pertama Bagus. Halo Bagus. Bagus itu belum masuk. Oh, belum masuk ya. Oke, saya ganti ya. Dia ikut rapat katanya tadi. Diganti sama Anggi Saputra. Anggi kayaknya juga belum masuk, Bu. Anggi belum ya. Nih, Anggi belum. Oke, saya ganti lagi, siap-siap. Jendi juga nggak ada ya. Miftahul Jendi ada nggak? Jadi ada. Ada ya. Nah, siap-siap nih. Miftahul Jendi siap-siap ya. Nah, pertanyaannya begini nih. Dalam pandemi ini ya, dalam pandemi ini semua sektor kan terdampak ya, termasuk sektor pendidikan. Nah, dalam pendidikan itu Menteri Pendidikan kita memberikan bantuan yang namanya kuota ya. Nah, tetapi pada implementasinya bantuan ini diduga tidak tepat sasaran karena beberapa tidak memerlukan bantuan ini. Contohnya misalkan masyarakat yang sudah berlangganan internet ya, kemudian diberi bantuan data dan kualitasnya mungkin lebih rendah dari langganannya, maka dia tidak menggunakannya. Kemudian ada juga alasan yang lain, dia mendapat bantuan tetapi wilayahnya tidak terjangkau dengan internet secara maksimal, akhirnya tidak optimal. Nah, ini menurut Anda bantuan ini setujukah gitu ya dengan bantuan kuota seperti ini, atau tidak setuju? Alasannya seperti apa? Menurut saya setuju, Pak. Siapa ini yang menjawab? Itu untuk siapa, Pak? Saya Ini yang itu. Riko dulu, silakan Riko. Gimana Riko? Setuju, Pak. Alasannya? Karena bantuan ini memang sangat berguna meskipun di suatu wilayah tersebut tidak ada, bisa dikatakan tidak ada koneksi internet, tapi kan dia kan bisa ke tempat lain untuk mencari koneksi internet gitu, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Riko sudah. Siapa? Jendi atau Tata? Ya,
bisa. Ya, silakan Oh, Jendi. bisa. Gimana pendapat Jendi ini? Untuk yang tadi ya, Pak. Ya, silakan. Barangkali pendapatnya beda. Kalau menurut saya setuju, Pak. Karena banyak dari teman-teman saya yang tidak mendapatkan kita itu secara gratis, Pak. Dan kemudian juga malah dipakai itu tidak memenuhi standar, Pak. Maksudnya tidak malah membuat enak, malah kapasitas internetnya kurang begitu cepat, Pak, menurut saya. Oke ya, terima kasih. Tinggal 3 orang lagi, silakan. Mau siapa dulu? Ada Niko, Tata, sama Satria. Mau yang mana dulu? Silahkan. Apa? Ya, Tata. Silakan Tata, gimana pendapatnya? Menurut saya setuju dan alasannya kurang lebih sama kayak Riko, karena internet sangat penting saat pandemi ini, karena ya belajarnya di rumah. Untuk yang tidak ada jaringan internet mungkin lebih mencari internet daripada nanti ke sekolah. Ya. Tidak boleh. Oke, terima kasih ya Tata ya. Silakan Niko dan Satria. Siapa dulu? Iya, Pak. Untuk saya sih setuju, Ya. Pak. Setuju ya. Karena kita kan sekarang pembelajarannya sekarang full daring ya, Pak. Ya. Itu sangat membantu sekali untuk bantuannya itu untuk pengeluaran pembelian kuota internet kita itu enggak Oke. banyak. Dan kalau yang tahun kemarin itu nggak bisa maksimal, hanya cuman bisanya cuman buat kirim tugas, terus buka browsing gitu saja, Pak. Untuk Zoom ini nggak bisa, Pak. Oke, terima kasih. Kalau untuk tahun ini alhamdulillah untuk kirim tugas, searching, terus Zoom Meet ini alhamdulillah sudah bisa. Berarti dari dinas sudah memperbaiki sistemnya semua. Ya, betul. Kalau tahun kemarin mungkin ada beberapa yang tidak bisa diakses ya. Tapi sekarang sudah ada perbaikan ya, bagus. Terakhir Niko, silakan berikan pendapat Anda, setuju atau tidak dengan bantuan kuota seperti ini? Kalau menurut saya, Pak, 2. Ya, gimana? Alasan? Karena untuk bantuan itu ya sangat diperlukan, Pak, apalagi masa pandemi. Terus ya untuk pendidikan terutama, kalau kuota gratis sangat membantu karena semua berbasis online dan membuat kita jadi mudah, Pak. Tapi kalau untuk yang tidak tepat sasaran itu kemungkinan juga ada, Pak. Tapi ya lebih banyak ya kita membutuhkan. Kalau di bidang pendidikan butuh banget. Oke. Baik, terima kasih ya rekan-rekan, terima kasih atas kehadiran dan juga pendapatnya. Mungkin karena waktu ya, dan saya ingin ingatkan kepada teman-teman, silahkan cek kembali LMS-nya. Dan buat yang tidak hadir ya, nanti kepada ketua kelasnya juga untuk menyampaikan untuk selalu mengecek LMS khususnya mata kuliah sistem keamanan ini. Terima kasih sudah hadir dan memperhatikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.